Kita bicara proses hukum atau tindak lanjut dari masalah beras oplosan ini di segmen terakhir. Saya langsung ke Pak Arief. Pak Arief, artinya selain juga menindak secara tegas, ini sudah dilanjutkan ke pihak kepolisian, Kejaksaan Agung. Lalu langkah apa yang kemudian diambil oleh pemerintah agar hal ini tidak terulang kembali, begitu? Apakah kemudian perlu satgas khusus lagi, begitu, atau seperti apa sebetulnya? Udah cukup kan, ya, cukup kan, ada Satgas Pangan Polri, ada teman-teman Reskrim, semua kan sudah bersama kita juga gitu ya. Karena ada mafia beras itu yang dikatakan oleh Pak Andi Amran. Ya, kalau kali ini saya ingin menyampaikan bahwa perbaikan-perbaikan ya, baik di hulu ya, kemudian di penggiling padi, kemudian di retail bisnis ya, bukan berarti retail itu juga langsung terima juga enggak, dia juga harus punya kurasi biasanya kan, setiap produk yang masuk. Badan Pangan Nasional ya, kita kan punya standar itu juga harus mungkin disosialisasikan lebih lagi gitu ya. Mungkin nggak banyak orang juga yang tahu misalnya beda beras premium, medium, submedium itu kan nggak banyak juga, mungkin tugas kami juga untuk mensosialisasikan ya. Kemudian bagaimana kita misalnya kalau memang ada yang perlu kita adjust gitu ya. Tadi misalnya disampaikan Mbak Elisa mengenai harga pokok produksi. Karena memang setiap daerah ini berbeda-beda gitu ya. Dalam membentuk suatu harga itu cost structure itu nggak sama di setiap daerah. Misalnya kalau di daerah Jawa Barat ini sewa lahan itu bisa sampai 12, 13, 14 juta, ada yang 16 juta. Ya kan, per hektar per musim tanam. Pak Firman paham sekali. Tapi di Lampung masih ada yang 5 juta, di NTB masih ada yang 3 juta. Jadi dalam menentukan cost structure itu kita biasanya ambil tengah ya. Misalnya sewa lahan 7,5 sampai 8 juta. Kemudian hari orang kerja. Kalau di sini 100.000, di sana ada yang 150.000, ada yang 80.000. Komponen-komponen biaya seperti pupuk dan lain-lain itu kami hitung. Tapi Badan Pangan biasanya undang seluruh stakeholders, nanti masing-masing punya tuh. Dan biasanya kita ambil rata, nanti kita diskusikan. Biasanya saya akan, kalau misalnya harus direview pun, biasanya kalau dulu saya biasanya langsung ke Pak Presiden, tapi hari ini ada Menko Pangan, biasanya saya akan diskusikan dengan Pak Zulkifli Hasan, kemudian akan mengundang menteri-menteri terkait. Itu masalah teknis yang kemudian nanti akan dibahas. Iya, gitu kalau misalnya masalahnya tadi misalnya HET yang harus direview gitu ya. Tapi sepanjang itu 6.500, 6.700, 7.000 saya rasa HET ini masih relevan. Tapi begitu beli banyak ugal-ugalan sampai ke 8.000, petaninya happy, gapoktannya happy, tapi ini 14.9 ini nggak tercapai. Tapi nggak boleh ada alasan 14.9 ini nggak tercapai, kemudian ngurangi timbangan, atau tadi speknya tidak seperti spek premium. Kita tunggu penyesuaian. Tapi Pak Arief berbicara terkait dengan penegakan hukum, ini yang terpenting adalah terkait dengan bagaimana kemudian agar tidak ada lagi mafia-mafia ini. Ya insya Allah nggak ada mafia lah, tapi kita semua perbaiki. Karena kalau beras ini distribusinya tuh merata gitu ya. Mungkin hari ini ada 1, 2, 3 perusahaan yang besar ya, ini juga tadi mungkin ada yang perlu ditata. Pak Firman tadi sampaikan, mungkin nanti saya akan berguru sama senior di Komisi 4. Komisi 4 terus melakukan komunikasi dengan Pak Panas. Pasti. Tapi Pak Firman, yang terpenting adalah yang saat ini menjadi sorotan, selain juga penegakan hukum yang masih terus berlanjut begitu, bagaimana kemudian agar kita tidak lagi terulang, khususnya bagi para mafia-mafia yang masih terus bermain ini? Pertama begini ya, yang kami ingin sampaikan, kami sebagai DPR yang memiliki fungsi pengawasan, hendaknya kembalilah kepada fungsi masing-masing. Fungsi masing-masing, sehingga tidak saling menunggu. Dan kemudian juga Badan Pangan Nasional yang memang sudah memiliki dasar aturan hukum dan kewenangannya sudah diatur situ, biarlah Bappenas melaksanakan tugas fungsinya tanpa ada intervensi yang lain. Ini penting. Dan kemudian di dalam masalah menangani bagaimana terjadinya mafia-mafia supaya ada efek jerah, harus ada pengusutan atau proses hukum yang secara transparan. Saat ini belum transparan atau seperti apa? Kalau saya melihat belum secara transparan, faktanya sampai hari kita belum mendapatkan informasi siapa yang
menjadi tersangka. Merek-merek itu atau Dan siapa yang menjadi tersangka itu? Tersangka juga belum ada. Oke. Itu masih dalam. Saya khawatir seperti yang Mbak Elisa sampaikan tadi di 2017 pernah terjadi seperti itu, hilang. Tidak ada beritanya lagi. Satgas Pamom diam gitu. Nah, maksud saya adalah Satgas Pangan harus melaksanakan tugas fungsinya jangan reaktif, tetapi proaktif. Melakukan antisipasi kemungkinan pemantauan di lapangan, instrumen-instrumen Satgas Pangan itu harus dibentuk sampai tingkat daerah, memantau pasar-pasar. Jangan sampai tugas fungsi Satgas Pangan itu diambil juga orang lain. Tugas fungsi Kementerian Perdagangan juga diambil orang lain. Nah, kalau ini tidak dikembalikan pada fungsi masing-masing, ini akan terjadi seperti ini. Karena nanti akhirnya saling salah menyalahkan, ini yang tidak boleh terjadi, enggak. Sehingga tupoksi masing-masing ini disiplin dan belanjaan tugasnya masing-masing. Kembali ke tupoksi masing-masing. Ketika berbicara penindakan, artinya kita serahkan kepada pihak penegak hukum gitu ya. Betul. Jangan sampai saling tabrak ini tadi ya, tupoksi ini tadi. Terakhir juga pentingnya ke depan penataan satu kelembagaan. Penataan satu kelembagaan. Ya, karena yang namanya pangan ini merupakan amanat konstitusi. Sandang papan pangan harus tersedia negara. Penataan seperti apa yang ini? Nah, bahkan PBB sendiri sudah merilis pangan dan hak asasi manusia begitu fundamental. Maka ke depan itu harus ada transformasi. Bulog itu bisa dijadikan sebuah kementerian. Kementerian Bulog dan Pangan, siapapun orangnya. Kalau saya meminta suatu saat kalau itu memang gagasan itu bisa direalisasikan, harus orang yang menguasai betul tentang sistem distribusi. Kementerian Bulog dijadikan satu dengan Kementerian Pertanian atau Kementerian Pangan, Kementerian Pangan dan Kabulog. Nah, seperti Pak Harto zaman lalu. Ya, alasannya adalah? Alasannya adalah itu memudahkan pengendalian kebijakan, karena sekarang kebijakan pangannya kan ada di beberapa kementerian. Kalau itu kewenangan ada di situ, saya rasa lebih mudah. Langsung dibawa presiden ya? Sebagai regulator, dia sebagai operator untuk melaksanakan distribusi. Itu lebih simpel menurut saya. Namun yaitu pimpinan di tingkat kementerian atau lembaga itu harus yang betul-betul menguasai sistem distribusi, bagaimana mekanisme distribusi yang baik gitu. Baik. Dan non-profit. Dan non-profit. Itu dia. Tanggung jawab pada presiden. Betul. Menjadi garis bawah terkait. Kita tunggu apakah kemudian nanti akan diusulkan oleh Komisi 4 sendiri begitu oleh Pak Firman dan kami sedang bahas undang-undang pangan. Ini. Mudah-mudahan itu nanti bisa teman-teman bisa sepaham dengan itu. Oke. Mbak Elisa, agar kemudian tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Firman agar tidak terulang kembali di tahun 2017, agar kasus ini tidak hilang begitu saja begitu. Artinya kan ini juga butuh keseriusan terkait dengan penindakan hukumnya begitu. Tidak hanya kemudian diserahkan, tapi kita juga masyarakat juga jengah sepertinya dengan kondisi yang kembali terulang. Apa yang kemudian harus diperbaiki terkait dengan penegakan hukum, berantas mafia juga? Ya, salah satunya itu juga wajib. Dan yang paling penting ini adalah pengawasan, karena kan sebetulnya standar sudah ada. Tapi sejauh mana para produsen ini mengimplementasikan regulasi tersebut. Maka dari itu harus dilakukan pengujian secara rutin berkala di pasar. Ini kan sebagai bentuk dari pengawasan juga ya. Berkala selama ini sudah dilakukan atau belum sebetulnya? Ya kalau misalkan berkala berarti ya nggak akan ditemukan tiba-tiba tahun ini gitu. Berarti kan setiap tahun akan ada laporan gitu kan. Tidak langsung boom ada kejadian seperti ini. Nah, ini bisa melibatkan jasa pemastian. Jadi jasa pemastian. Jadi dia akan memastikan standar mutunya seperti apa. Nah, sehingga ini tidak perlu lagi Kementan yang turun tangan untuk menguji gitu. Karena ini udah jasa pemastian aja kita. Kerjasama dengan pihak ketiga ya? Iya, pihak ketiga gitu. Dan terus juga mewajibkan adanya di label itu dicantumkan. Jenisnya, mutunya seperti apa, dan bahkan kalau bisa itu mereka tahu gitu dari mana beras ini berasal. Jadi ini bagian dari traceability, jadi ketelusuran ketika konsumen premium ini mengetahui ini dari mana dan oleh siapa bahkan ditanamnya. Nah ini kan akan selain meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut, dan juga ini akan memudahkan pengawasan karena sistemnya tadi sudah terbangun gitu. Nah dalam hal ini memerlukan implementasi teknologi digital. Jadi entah itu nanti membangun sistem blockchain atau apa gitu. Jadi nanti mungkin itu diserahkan kepada pemerintah yang akan membuat sebuah skema pengawasan yang itu bisa dilakukan gitu secara berkala, dan itu juga harus melibatkan komunitas di daerah ya. Jadi jangan hanya pemerintah pusat, dalam hal ini juga daerah, dan juga sebetulnya kan kita ini punya tim pengendali inflasi di daerah ya. Nah ini selain harga mungkin juga mereka bisa
membantu untuk mengecek mengenai distribusi pangan, terus juga mengecek kualitasnya juga gitu. Dan yang terakhir juga adalah tadi seperti Pak Firman sampaikan, bekerja sesuai tupoksinya gitu kan, itu harus disiplin. Jadi dalam hal ini misalkan Kemenko Pangan harus mengambil alih gitu, karena kan ini udah lintas kementerian lembaga. Di sini juga harus ada Kemendak, dan ini Kementan fokusnya di produksi aja gitu. Yang ketika di pasar ini sudah ranahnya Kemendak aja. Nah jadi ini harus mulai menjalankan sesuai tupoksinya masing-masing. Sayang sekali di diskusi kita malam hari kita sebenarnya sudah mengundang begitu perwakilan dari Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan, namun hingga malam hari ini masih belum bisa bergabung dalam diskusi kita. Tapi Pak Arief berbicara terkait dengan harapan agar kemudian mafia dari beras oplosan ini tidak kembali menghantui kita semua. Apa yang kemudian harus dilakukan, singkat saja? Jadi masing-masing mengerjakan pekerjaannya dengan baik ya. Sesuai dengan tupoksinya tadi? Iya semua. Jadi semua, baik kementerian, lembaga, kemudian private sector, satgas pangan, ya jalankan fungsi itu dengan baik. Termasuk tadi ada PKTN, ya, tertib niaga, itu juga salah satu instrumen penting sebenarnya dari Kementerian Perdagangan. Ya kemudian metrologi, ya. Jadi cek timbangan itu kan juga udah ada aturannya. Ya. Itu tidak boleh lebih dari 1/4 mil, ya itu melenceng itu nggak boleh. Ya jadi buat kami ini akan jadi masukan yang konstruktif, ya. Termasuk teman-teman di DPR kan juga dalam mengawasi kemudian fungsi legislatifnya juga dijalankan dengan baik, termasuk penganggaran, karena beberapa hal ini memang kita perlu anggaran juga gitu ya. Misalnya untuk stabilisasi, kemarin kenapa saya harus mengajukan sampai 2026 ya kita ajukan, karena memang anggaran itu memang diperlukan. Jangan seperti ad hoc atau ABT terus, karena itu nanti kementerian lembaga atau kalau badan pangan gitu akan nggak bisa WTP gitu ya. Kenapa? Karena seolah-olah unplanned. Ya, padahal sebenarnya ini bisa direncanakan dengan lebih baik. Masalah anggaran nanti dibahas lagi ya di Komisi 4 begitu. Maksudnya sudah disampaikan dan Komisi 4 juga melihat satu persatu mana line by line dan very detail gitu ya, dan itu bagus sekali gitu ya. Sekarang tinggal bagaimana priority kan dari tentunya Pak Presiden mana yang menjadi priority gitu. Itu harapan dari Kepala Badan Nasional. Ada juga beberapa yang kemudian dituliskan di simbol arah angin TVRI, yakni pesawat kertas, tegakkan hukum dan berikan hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan. Itu yang kemudian singkatnya Mbak Elisa menulis secara penuh begitu bagian dan juga harapan-harapan, tapi karena waktu kita singkat, dan juga dari Pak Firman, tingkatkan pengawasan distribusi beras di masyarakat agar masyarakat tentunya tidak dirugikan. Kita terbangkan harapan-harapan ini, semoga tentunya menjadikan harapan bagi kita semua, karena kalau berbicara terkait dengan beras oplosan ini, skandal beras oplosan ini jangan lagi dianggap sebagai insiden yang tentunya sesaat atau yang sepele, karena kemudian persoalan ini menjadi alarm keras bagi kita. Jangan sampai kemudian kita atau publik secara luas ini terus menjadi korban. Terima kasih sekali lagi Mbak Elisa, Pak Firman, terima kasih Pak Arief sudah berdiskusi kita di malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Langsung aja.